minimal dipandangi, minimal guys, minimal dipandangi dari ujung, dari kepala sampai bawah kaki dipandangi dengan pandangan. Tentu Anda tahu lah laki-laki bagaimana, emang susah guys menjaga syahwat nih, Anda tahu lah bagaimana laki-laki, tapi itu yang terjadi. Nah coba kalau muhrimnya guys seperti itu, ya kan, karena mereka tahu ini bakal masalah ini karena dia bawa muhrim gitu guys, aman, wanita aman kemana-mana guys. Nah itulah indahnya Islam. Sehingga kalau Islam diterapkan, insya Allah pelecehan para wanita tidak ada. Anda lihat bagaimana paling banyak di mana pelecehan para wanita? Di Amerika, negara-negara Kristen kafir itu banyak pelecehan guys. Kenapa? Karena mereka tidak tutup aurat, mereka bebas tanpa muhrim gitu. Di Afrika sana bisa, jadi tutup aurat juga harus. Jadi apa yang bisa dilecehkan seorang wanita yang sudah tutup aurat, ada muhrimnya? Gimana Anda melecehkan coba? Ya kan? Jadi yang gampang dilecehkan adalah wanita yang tidak dengan. Jadi saya katakan ini bukan saya benci ya kepada wanita yang tidak dengan muhrimnya, tapi ini adalah syariat Islam yang dari syariat yang sempurna dari Tuhan. Yang kalau diterapkan itu secara logika memang akan menangkal semua kejahatan terhadap wanita guys, dan anak tentunya. Taliban dan lainnya. Puncaknya pada tahun 1815, para jihadis yang dipimpin Tuan Pasaman menghancurkan ibu kota kerajaan. Lihat, mereka memberikan foto kaum Padi dengan ini orang-orang nih. Saya nggak tahu ini ISIS atau Taliban ya. Intinya gini guys ya. Dulu tuh nggak ada bedil gini. Justru kita dulu kaum Padi itu pakai pedang, pakai parang melawan bedilnya Belanda dan meriamnya Belanda guys. Jadi ini jelas sekali menggiring opini kalau mengatakan kaum Padi teroris. Ini kurang ajar tentang para gini. Pejuang kita kaum Padi yang berjuang memerdekakan tanah Batak dan tanah Sumatera Utara Minangkabau dari cengkaman penjajah kafir Kristen, ya, dikatakan dinarasikan seperti ini gitu. Luar biasa guys. Kerajaan Pagaruyung dan membuat Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Berapa banyak orang Minangkabau yang menjadi korban aksi teror selama 12 tahun semenjak 1803 sampai 1815 tidak diketahui. Itu bohong ya. Namanya perseteruan. Ingat bagaimana masyarakat dulu itu sabung ayam, judi, minuman keras. Anda lihat deh watak orang-orang seperti itu. Kalau kita ibaratkan sekarang ya, coba Anda cari tempat di mana banyak preman. Ya, tentu orang itu nggak baik guys. Coba Anda pergi cari tempat yang ada orang mabuknya, yang ada orang judinya, sabung ayamnya, narkobanya. Coba Anda datangi. Itu pasti orang-orang jahat, bukan orang baik. Anda pasti tahu kelakuannya, nggak mungkin mereka baik. Nah, itulah yang berlawanan dengan orang-orang Padri pada waktu itu. Jadi orang-orang Padri yang baik, ingat ya, yang baik itu orang-orang Padri. Orang-orang pada waktu itu yang dilawan orang Padri ini yaitu orang-orang Pagaruyung lama, itu bukan orang baik. Coba, bagaimana bisa dikatakan orang Padri seperti ini ya, dirahasiakan seperti ini, padahal yang pelaku maksiat itu orang-orang Pagaruyung dahulu. Mereka mabuk, minuman keras kan, berjudi, sabung ayam, narkoba. Coba itu mereka lawan. Jadi benar sekarang ya sama kayak FPI atau ulama itu datang ke tempat, atau Muhammadiyah, NU ataupun itu organisasi Islam itu datang ke tempat, atau Satpol PP sekalian, kepolisian kan datang juga itu. Jadi baik ulama, FPI, Satpol PP, kepolisian itu kan merazia tempat-tempat hiburan guys yang maksiat. Sabung ayam, judi, minuman keras, narkoba itu kan dirazia sama aparat kita, termasuk umat Islam, yaitu FPI dan ulama juga, dan ormas-ormas Islam lainnya. Nah, siapa yang jahat? Apakah Satpol PP? Apakah polisi? Apakah ulama, FPI atau lainnya? Tidak, tentu orang pelaku maksiat ini yang jahat guys. Orang yang dulu Pagaruyung itu sabung ayam, yang maksiat, penjudi, ya kan, mabuk, narkoba, itu yang jahat. Ya, jadi ini kebalik ya. Kompadi itu menegakkan syariat dari maksiat yang seperti itu. Jadi Kompadi itu sama kayak sekarang itu kayak kepolisian atau Satpol PP yang memberantas tempat maksiat. Ingat Satpol PP sekarang kan kepolisian lagi marah nih. Apalagi di tempat kita nih di Riau nih guys. Keren saya lihat. Itu polisinya keren. Salut saya. Merazia juga di beberapa tempat di Jawa Barat, merazia tempat-tempat maksiat. Minuman keras, pelacuran, apalagi judi, sabung ayam, judi, itu luar biasa aparat kita. Saya salut namanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Kompadi dahulu. Tapi bukan Kompadi yang jahat, kaum Pagaruyung itu yang jahat. Bahkan mereka berkhianat dengan meminta bantuan kepada Belanda.
Udah jelas Belanda itu penjajah gitu, minta bantu pula sama penjajah Belanda. Apa yang terjadi? Akhirnya Minang waktu itu dikuasai oleh Belanda. Di Belanda menganggap minta bantunya Raja Pagaruyung waktu itu, padahal nggak sah guys, karena Raja Pagaruyung waktu itu udah kalah. De facto penguasa waktu itu ya adalah para kaum Padri, karena mereka yang menang ketika berantem berseteru melawan orang-orang Pagaruyung. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Belanda menguasai tanah Minangkabau, tanah rajanya Pagaruyung, dan akhirnya sadar. Saya bacakan kemarin sejarahnya. Sadar Raja Pagaruyung ini dan ia akhirnya bergabung dengan kaum Padri untuk melawan penjajah Belanda. Jadi Anda harus tahu sejarah ini gitu. Jadi ini nggak benar apa yang disampaikan oleh Tamparagi ini guys. Namun yang pasti, pepatah Basandi Syarak Basandi Kitabulo, yang artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah, baru ada setelah Perang Padri. Pepatah itu adalah produk hasil Perang Padri yang konon katanya disepakati oleh pemuka adat. Tentu, karena orang-orang Pagaruyung, Raja Pagaruyung waktu itu sudah sadar kalau ternyata Belanda ini penjajah. Ya, Belanda mengambil kesempatan dengan menjajah dengan menguasai Pagaruyung. Jadi Pagaruyung waktu itu jatuh ke tangan Belanda. Sehingga nggak senang kan? Tentu orang-orang Pagaruyung nggak senang. Akhirnya mereka bersatu kembali dengan kaum Padri dan sadar kalau kaum Padri lah yang menang. Sehingga mereka bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Akhirnya karena mereka sudah tidak lagi maksiat, ya, jadi mereka sudah suci. Mereka tentu siap mati syahid. Akhirnya mereka bergabung sama saudaranya para kaum Padri untuk melawan penjajah. Coba kalau mereka masih bermaksiat, bisa nggak mereka berperang bersama? Nggak bisa. Yang satu perang mati-mati lawan penjajah Belanda, menjaga imannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya, karena mereka tahu suatu waktu bisa mati, dan mati harus mati syahid. Makanya boleh dalam keadaan maksiat sedikit pun. Nah, sementara mereka bertempur lawan penjajah Belanda, yang satu lagi kaum Pagaruyung waktu itu malah mabuk-mabukan, judi, apalagi narkoba. Bisa nggak lawan penjajah? Nggak bisa mereka guys, karena mereka tahu kalau mati konyol gitu. Mana bisa mati syahid kalau dalam keadaan maksiat ya Pak. Nah, akhirnya mereka sadar, mereka tinggalkan itu, dan mereka dalam keadaan suci berjuang bersama dengan kaum Padri melawan penjajah Belanda guys. Siap mati syahid demi kemerdekaan Minangkabau dan juga waktu di Tanah Batak guys. Para ulama dan para cendekiawan. Tetapi menurut saya lebih masuk akal jika pepatah itu adalah propaganda yang terpaksa disetujui. Masuk akal gimana ya? Kalau gini ya, kalau itu terpaksa, itu propaganda ya. Coba Anda bayangkan ya. Sementara itu adalah senjata kita untuk melawan penjajah Belanda. Coba, ibaratnya gini. Ada orang datang ya. Ibaratnya kita mau perang nih. Kita punya parang ini yang satu, saya punya pegang parang satu, teman saya satu lagi. Parang saya tajam guys ya. Musuh pakai bedil, pakai meriam. Parang saya tajam ini, siap menghadapi musuh. Saya siap mati gitu. Tapi teman saya itu parangnya udah tumpul. Teman saya suka mabuk, suka maksiat. Gimana bisa melawan penjajah Belanda? Saya ya sendirian lah gitu. Ya, saya sanggup melawan penjajah Belanda meskipun risikonya kalah gitu. Sedangkan gabung waktu aja kaum Padri bergabung dengan orang Pagaruyung kalah dengan Belanda. Karena Belanda ngeri persenjataannya guys. Ada meriam, bedil. Kalah mereka waktu itu. Kita akui kalah waktu itu. Sampai Tuanku Imam Mojo ditangkap, Tuanku Rawi ditangkap. Karena memang Belanda waktu itu memang luar biasa guys. Mereka mendatangkan bala bantuan dari Belanda sana, dari Jawa juga orang-orang yang sudah berkhianat ya masuk di bawah Belanda juga ikut untuk menyerbu Minangkabau dan Tanah Batak waktu itu. Makanya kalah, pejuang kita kalah. Udah bergabung aja itu ya kaum Padri dengan kaum Pagaruyung yang sudah insaf masih kalah. Apalagi kalau kaum Padri Pagaruyung masih seperti dulu, masih suka mabuk, suka judi dan sebagainya macamnya. Bagaimana saya melawan musuh? Ya saya ajak teman saya, bro. Ini gimana sih bro lu? Kita lagi jajah nih, ya. Kamu malah asik sabung ayam, judi, mabuk. Parang kamu nggak kamu asal lagi. Gimana ini caranya coba? Ya, ayo kita bersatu. Nah, dia nggak mau, ya. Ya kita berseteru dulu gitu, menyadarkan dia. Tentu orang-orang begini cuma ada sadarkan dari orang-orang yang mabuk. Susah guys. Kenapa jadi waktu itu peperangan? Karena memang ngajak orang ini susah. Coba anak nggak percaya tengok FPI bagaimana FPI susahnya mengajak orang-orang preman di tempat maksiat. Ahok aja sampai mengancam akan bawa tank untuk meratakan Kalijodo. Ingat Ahok bawa ke sana ya. Ahok itu yang pemberani itu ya, yang kita akui keberaniannya.
Ahok. Ya kalau soal berani oke lah, kita kagum lah akan keberaniannya itu. Tapi dia tetap bawa tentara polisi untuk meratakan Kalijodo. Coba. Dia malah mengancam akan menunjukkan tank gitu guys. Anda tahu bagaimana susahnya melawan para preman, orang-orang mabuk, orang-orang suka judi itu memang susah. Ya, kita yakin mereka keras. Ya nggak ada cara lain selain meladeni kekerasan mereka. Maka jadi waktu itu perang melawan Pagaruyung. Ingat yang jahat siapa? Orang Pagaruyung, bukan Kompardi. Kompardi lah yang menyediakan orang Pagaruyung, akhirnya berjuang bersama insaf, tobat, jihad melawan penjajah Belanda guys. Oleh para pemuka adat karena terus-menerus mendapatkan teror dari para jihadis. Salah. Nah, Dia tidak menyampaikan, tempat ini apa guys ya? Dia tidak menyampaikan kalau tadi mereka ini minta bantu Belanda dan Belanda akhirnya menguasai tanah Minangkabau, tanah Pagaruyung. Ya, itu tidak disampaikan tanpa lagi itu. Itulah jahatnya tanpa lagi ini guys. Ya, makanya saya sampaikan sejarahnya lengkap gitu. Ya, ini bukan karena mereka diteror, bukan. Kalau dari mereka diteror, dari awal mereka sudah setuju sama itu, tapi tidak. Ya, mereka minta bantu Belanda karena ingat ya, Belanda ini susah melawannya. Ingat gabungan dari Kompardi dengan Pagaruyung aja masih masuk tanah Batak itu masih kalah gitu guys. Anda bayangkan coba kuatnya Belanda waktu itu. Makanya Belanda tuh bisa menjajah hampir 3,5 abad dari Sabang sampai ujung Merauke. Kenapa? Karena dia kuat. Ditambah lagi bantuan dari pengkhianat-pengkhianat bangsa dari lokal guys, di bumi yang berkhianat. Ya seperti Pagaruyung kemarin itu berkhianat ke Belanda, minta bantuan Belanda. Juga sama Singamangaraja waktu itu minta bantuan Belanda gitu guys. Jadi intinya adalah jadi yang jatuh siapa sebenarnya? Ya para pengkhianat. Justru Kompardi ini adalah para pejuang yang berusaha menyadarkan saudaranya agar lepas dari maksiat dan bergabung bersama barisan kaum jihadis ya, Kompardi untuk melawan penjajah Belanda guys. Jadi waktu itulah pertempuran antara Islam melawan Kristen, di mana para pejuang ini dengan syariat Islam dengan pakai takbir Allahu Akbar, penjajah Belanda dengan semboyan gospel glory. Jadi gospel ya, kristenisasi, penginjilan bertemu dengan syariat Islam. Makanya dulu bisa dikatakan kalau kita jujur ya, kita katakan itu perang agama. Perang melawan penjajah Kristen kafir Belanda ya, yang dilakukan oleh para pejuang dari Islam yang ingin negaranya bebas dari penjajah Belanda Kristen, bebas dari penginjilan, bebas dari penjajahan, bebas dari kristenisasi, dan tegaknya se-Islam di bumi Minangkabau dan di tanah Batak pada waktu itu guys. Setelah mereka berhasil menjajah Minangkabau, mereka mulai coba mengislamisasi tanah Batak dengan cara menjajah Mandailing, Tapanuli Selatan. Nah ingat, jadi waktu itu Anda tahu kita ada sampaikan kisah Tuanku Rao. Waktu itu Mandailing sudah banyak Islam, udah ada yang Islam dulu. Makanya jadi dakwah itu nggak terlalu susah gitu. Jadi mereka mengajak orang Mandailing untuk masuk Islam dan menegakkan syariat Islam. Cukup mudah. Kenapa? Karena udah ada orang Mandailing masuk Islam. Mereka sudah ada yang berhaji waktu itu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada penjajahan oleh Kompardi itu nggak ada. Masa dia menjajah daerah sendiri gitu loh? Ya, Kompardi itu bukan penjajah. Hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak nakal mengatakan Padi penjajah. Pribumi menjajah pribumi mana ada guys? Luar biasa. Yang ada tuh orang yang datang dari Eropa sana, dari Belanda tuh datang ke Indonesia dengan pura-pura berdagang ya, yang tepat lagi katakan sebagai bank ya, tentara dari Belanda yang kejam-kejam itu, yang bengis itu ya, itu dikatakan sebagai security bank yang nggak masuk akal gitu kan. Ini logikanya nggak ada. Ya kan? Jadi penjajah adalah penjajah, pribumi. Di penjajah Belanda itu menjajah pribumi gitu loh. Pribumi itu ya perang lawan penjajah. Masa pribumi menjajah pribumi? Ini logikanya gimana ini? Coba. Waktu itu Kompardi bersama dengan orang-orang Mandailing, bersama dengan orang-orang Pagaruyung bersatu padu lawan penjajah Belanda. Coba. Kalau memang orang Padi menjajah, ya mereka tidak akan mau bersatu. Orang Pagaruyung, orang Mandailing nggak mau bersatu dengan Kompardi melawan penjajah Belanda. Karena mereka tahu Kompardi bukan penjajah. Gitu. Penjajah siapa? Belanda. Itu harus diperangi guys. Itu mereka nggak sadar karena mereka, Anda tahu lah, orang lagi mabuk, minuman keras, judi, sabung ayam. Itu mana punya pikiran guys. Sama kita pagi ini nggak punya pikiran dia. Nggak bisa bedakan mana penjajah, mana pejuang. Gitu kan. Pada tahun 1816,
Penjajahan ini dipimpin oleh Tuanku Rao, Tuanku Nelo, dan Ali Sakti. Mereka merampas, memperbudak, memperkosa, dan membunuh orang-orang. Ini bohong sekali lagi ya. Tidak ada sejarah mengatakan seperti itu. Ya, nggak ada. Merampas, memperbudak, memperkosa, membunuh nggak ada. Itu bohong besar. Yang melakukan itu Belanda. Mereka merampas, memperbudak orang-orang kita, bahkan memperkosa ya. Anda tanyakan deh kakek nenek Anda berapa yang diperkosa Belanda, coba. Luar biasa, dan membunuh guys. Jadi kelakuan penjajah Kristen kafir Belanda, saya sebut lengkap nih ya, karena ini apalagi sudah melecehkan Islam nih guys. Ya, melecehkan Tuan Rao, melecehkan perjuang ini. Tuan Rao, Imam Bonjol itu pejuang Islam, Tuan Kutabusai juga itu berusaha dilecehkan Taparagi. Ini pelecehan terhadap pejuang bangsa kita guys, terhadap sejarah bangsa kita. Orang yang berjuang untuk kebaikan negeri, ya ingat Imam Bonjol diakui sebagai pahlawan nasional. Anda coba pernah sekolah nggak di Taparagi? Anda tahu nggak Imam Bonjol itu pahlawan bangsa kita, ya kan? Nggak tahu jadi Imam Bonjol Tuan Imam Bonjol adalah pahlawan nasional gitu. Itu yang difitnah oleh Taparagi, luar biasa. Bisa gini tidak benar ya. Ingat mereka berdakwah di sana ya. Tapi namanya Anda tahulah bagaimana orang-orang itu yang suka mabuk, suka apa ini. Tentu mereka nama orang jahat tentu tidak mau tunduk begitu saja dalam syariat Islam. Mereka tentu kayak orang sekarang lah. Mana mau orang-orang yang suka judi itu, yang suka maksiat itu. Coba deh Anda ajak deh syariat Islam tegak sana. Hei kalian jangan lagi berjudi sini ya, jangan lagi mabuk ya. Kita pakai syariat Islam. Pasti mereka akan melawan. Coba. Belum lagi tegak syariat Islam ya. Coba Anda bayangkan ya. Satpol PP, kepolisian itu ketika mereka menertibkan tempat minuman keras, pelacuran itu mereka melawan nggak? Melawan mereka guys. Hanya karena aparat pegang pistol aja lah mereka masih mikir 2 kali. Coba kalau warga biasa itu sudah bertengkar hebat itu, udah ribut di tempat maksiat itu. Tapi karena aparat pegang senjata, ya mereka tentu mikir, ini kita lawan ini nanti habis kita. Kayak FPI kemarin waktu mengatakan Klojodo melawan kan mereka kan, preman Klojodo melawan kan, karena mereka tahu ini cuma FPI cuma bukan aparat nggak resmi nih. Mereka melawan guys. Coba aparat datang Ahok resmi bersama TNI Polri, nggak berani kan orang ke preman Klojodo gitu, karena aparat bawa bedil, bahkan yang tema Ahok bawa tank. Jadi gitu guys. Nah jadi mereka ini dulu Tuan Rao ini bukan aparat. Ya, orang biasa, orang sama kayak rakyat juga gitu, ingin menjadikan rakyat lainnya sama kayak PI, pengen menjadikan tempat masjid tadi gitu. Yang bahkan itu dibuktikan dengan dengan perbuatan FPI itu juga dilakukan oleh Ahok, dilanjutkan oleh Ahok. Itu buktinya FPI benar. Kalau FPI salah, nggak mungkin Ahok melanjutkan itu kan. Jadi apa yang diperjuangkan FPI untuk menggusur Klojodo itu dilanjutkan oleh Ahok. Kalau itu salah ya, dilakukan FPI itu Ahok tidak akan melanjutkan. Paham ya logikanya? Ahok meneruskan perjuangan FPI. FPI nggak berhasil kenapa? Karena FPI bukan aparat, tidak punya persenjataan seperti Ahok yang punya TNI Polri. FPI nggak punya TNI Polri, nggak punya bedil guys. FPI makanya tidak berhasil membubarkan Klojodo. Ahok pegang TNI Polri yang bawa bedil, bahkan bawa tank lagi kalau mau itu. Makanya Klojodo itu tutup. Coba FPI, coba kalau dari dulu seperti itu, nggak perlu FPI seperti itu gitu kan? Nah, tapi tetap aja FPI ini fitnah sebagai inilah itulah. Jadi kalau FPI yang berbuat dikatakan teroris, dikatakan radikal. Tapi kalau Ahok yang berbuat ya dipuji. Ini logikanya ngawur nih guys. Padahal yang melakukan Ahok itu sama yang FPI lakukan. Bahkan FPI duluan melakukan daripada Ahok. FPI adalah yang duluan, yang pertama kali ingin membubarkan Klojodo, baru dilakukan oleh Ahok guys. Yang tidak mau masuk Islam atau tidak setuju dengan syariat Islam. Menurut saya, cara mereka mengislamisasi Minangkabau tidak jauh berbeda dengan cara mereka mengislamisasi Mandailing. Ini bohong besar ya, itu tidak ada dalam catatan sejarah ya. Jadi mereka ini cara dengan berdakwah ya, berdakwah guys. Jadi namanya dakwah itu tentu akan mengalami perlawanan. Nah, jadi mereka kalau namanya perangnya begitu ya, perang itu kalau nggak luka-luka, kalau nggak mati ya mati ya dibunuh guys. Itu perang gitu. Jangan harapkan perang itu sama kayak tampar-tamparan, gulat-gulatan. Itu bukan perang namanya. Paham ya? Coba deh Anda datang. Anda bukan aparat. Nih. Kayak contoh nih, coba tampar lagi. Atau Anda yang termakan dengan fitnah tampar lagi ini datang ke tempat maksiat. Ya, yang punya preman tuh. Yang preman sangat-sangat tuh. Kayak mafia lah gitu guys. Anda datangi deh gitu. Anda katakan, kalian bubar. Pasti mereka nggak senang kan?
Itu belum bawa agama lagi, guys. Masih biasa aja baru. Maka katakan apa urusan Anda gitu. Ini urusan kami gitu kan. Apa jadi cekcok mulut. Kemarin baru aja ada berita ya di koran itu saya baca. Ada orang dikit tua, guys. Luar biasa. Makanya bahaya, orang-orang mabuk ini bahaya, guys. Saya baru aja baca berita kemarin. 2 hari lalu ya. Di koran lokal. Ada di permasalahan nih, kedai tua. Ini saya sering baca begini, mirip yang begini, tapi ini ingat baru. Jadi ada orang minum di tua di situ ya, beberapa orang gitu, sekelompok orang minum sena. Nah, mereka pulang waktu itu jam 5 subuh, guys. Mereka pulang dari malam situ mabuk kan. Mereka pulang gak bayar gitu. Diingatkan oleh salah seorang pengunjung lainnya. Marah, akhirnya berantem. Ya kan? Akhirnya terluka. Jadi orang yang nasihatin tadi mengingatkan tadi itu bayar tadi masuk rumah sakit. Ya kan? Di Parang, guys. Luar biasa itu. Ya. Padahal ingatkan loh, benar itu kan? Anda belum bayar nih Pak. Kenapa Anda tinggalkan lapak tua kalau Anda belum bayar gitu? Disuruh bayar, guys. Bukan suruh berhenti minum. Belum lagi suruh berhenti minum ya. Cuma mereka lagi asik minum. Oh, mabuk gitu datang orang. Hei, berhenti minum. Apa nggak berantem itu? Nah, itu yang terjadi dulu, guys. Jadi orang-orang jahat ini ya, yang berusaha disarankan oleh orang padri. Ini bukan orang padri yang jahat ya. Orang ini yang jahat. Mereka suka mabuk, suka judi, suka yang lain-lain maksiat semuanya gitu. Mereka lakukan. Kompadilah yang menyelamatkan mereka dari perbuatan maksiat itu dan bersama-sama bergabung dengan Kompati untuk mengusir penjajah Belanda dengan semangat jihad ya, hidup mulia mati syahid, guys. Islamisasi Tanah Batak terhenti pada tahun 1220 karena para jihadis terkena penyakit kolera dan pes. Dari 150.000 jihadis yang masuk Tanah Batak, gini ya, waktu itu kejadiannya adalah Belanda itu mereka lagi digempur. Kaum muslimin itu yang orang-orang padri itu ya, lagi bertempur dalam Belanda tuh digempur, guys. Jadi mereka tuh sampai perang gerilya. Nah, coba Anda lihat perang Aceh. Gimana mereka kena penyakit? Karena mereka bersembunyi di hutan. Di hutan itu berteman dengan nyamuk, ya kan? Kotor gitu kan. Jadi wajar kena penyakit kolera, kena penyakit pes. Karena mereka perpejuang ini bukan kayak tentara sekarang ya, tentara sekarang mau tentara manapun itu, termasuk anggaplah tentara kayak Indonesia atau Amerika. Itu mereka punya bara, mereka mandi teratur gitu ya kan, mereka bersih, mendapatkan suplai obat-obatan, makanan dan sebagainya. Para jihadis dulu tuh nggak gitu, guys. Mereka tidak penyuplai itu nggak ada. Dulu belum ada organisasi, belum ada ya seperti sekarang yang dibayar pemerintah, nggak ada. Dulu mereka tuh dana masing-masing. Mereka masuk hutan, keluar hutan ya dengan bekal, bahkan mereka tuh sampai nggak makan. Mereka betul-betul bawa bekal seadanya, bahkan kehabisan bekal malah dipotong suplai oleh Belanda. Makanya mereka banyak yang karena perangnya di hutan gerilya, mereka banyak kena sakit gitu. Coba buktikan kata saya. Anda masuk ke hutan sana, kalau Anda tidak kena penyakit, bulan-bulan bertahun-tahun, guys. Itulah risiko perjuang tuh gitu. Ya, karena hidup di hutan gerilya, ya makan nggak tentu, tidur nggak tentu di mana saja, di tempat yang kotor, tempat yang banyak nyamuk waktu itu, ada banyak binatang dan apa segala macam lah, namanya hutan gitu kan. Makanya nggak heran kalau mereka kena penyakit. Itu resiko perjuangan pada waktu itu. hanya tersisa 30.000. Nah, karena keberadaan Sultan Arifin Muningsyah tidak diketahui selama 6 tahun, keponakannya yang bernama Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Sultan Tangkal Alam Bagagar bersama 19 orang pemuka adat menandatangani surat penyerahan menandatangani surat penyerahan Kerajaan Paguyung pada Belanda. Pengkhianat, guys. Pak, Kerajaan Paguyung diserahkan pada Belanda. Padahal Kompadri itu adalah orang yang hendak menyerahkan mereka agar kembali ke Islam, agar dilepas dari maksiat, agar bersama-sama mengusir penjajah Belanda. Malah mereka serahkan tanah Paguyung pada Belanda. Siapa pengkhianat sekarang coba? Makanya belajar sejarah yang betul gitu. Ya kan? Kita tahu siapa pengkhianat sebenarnya dan siapa penjajah gitu. Kompadri kok dikatakan penjajah, ngawur ini apalagi. Kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Kemudian, Belanda mengusir para jihadis dari Pagaruyung dan mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai rejen. Bayangkan ya, akhirnya Sultan Pagaruyung menjadi kacungnya Belanda, menir, gitu guys. Luar biasa ya. Jadi kacungnya Belanda, guys. Anda tahu kacung, budak Belanda, guys, yang disuruh luar biasa coba. Belanda
menggunakan Sultan Paraguyung untuk menghantam saudaranya Kompadri yang hendak main. Ibaratnya saya nih, saya mengajarkan saudara saya, bro jangan mabuk dong bro, jangan judi, ayo kita lawan penjajah. Malah saudara saya ini diambil Belanda untuk melawan saya guys. Kurang ajar Belanda itu, kurang ajar nggak? Ya, mengadu domba saya dengan saudara saya, yang harusnya kami ini pribumi ya, Kompadri dengan Paraguyung itu pribumi, mereka sudah bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Malah saudara saya dibujuk Belanda, ditipu Belanda untuk gabungan dia jadi budak Belanda, jadi kacung Belanda untuk melawan saudara saya sendiri sama pribumi guys. Jahat nggak Belanda waktu itu? Bisa anda katakan Kompadri yang penjajah, padahal Belanda yang penjajah dengan politik adu domba. Itu yang disebutkan politik adu domba itu guys, ya, mengadu domba antara sama anak bangsa, antara Kompadri dengan Sultan Paraguyung yang soalnya bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda yang datang merampok hasil bumi dan membawa ke negaranya Belanda gitu guys. Tanah datar. Legend Tanah Datar artinya adalah pemimpin administrasi di daerah Tanah Datar. Ya, di bawah pemerintahan penjajah Belanda. Itu jangan lupa sampaikan. Jadi sama kayak Inggris menjajah Cina waktu itu. Ya. Pemerintahnya tuh di bawah Inggris yang berkuasa. Anda coba lihat deh penjajahan di Cina aja, harusnya bahwa Indonesia lagi di Cina aja tuh. Coba bagaimana? Rakyatnya melawan itu kan. Yang dilawanannya jadi dua. Pemimpin buatan boneka, buatan penjajah dan penjajah itu sendiri gitu. Luar biasa kan ada dombanya. Rugi siapa? Ya kita rugi. Belanda untung guys. Pada tahun 1824, Letnan Kolonel Rah berhasil mengetahui keberadaan Sultan Arifin Muningsyah dan kemudian memintanya untuk kembali ke Pagaruyung.